Apapun skemanya, pastikan insentif harus imbang. Saya rasa ini yang harus dievaluasi, semoga aturan pemerintah kedepannya bisa lebih bijak. Hai semua, kembali lagi di channel Aryawan Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah stay tune di channel ini. Dan teman-teman, sekarang kita bahas lagi mengenai prakerja teman-teman. Untuk masukan dan juga saran dari teman-teman, bisa kemarin kita akan baca semuanya, kita akan lihat teman-teman bagaimana menurut teman-teman apakah ini bisa untuk diimplementasikan di tahun depan teman-teman. Dan juga semuanya pihak prakerja pun juga menyimak video ini, jadi bisa tersampaikan saran dari kita, masukan dari kita, kritik dari kita untuk prakerja ke depannya. Walaupun nggak tahun ini, paling nggak tahun depan ada perubahan yang membuat teman juga bisa semangat lagi untuk mengikuti program prakerja teman-teman. Jadi biar lebih clear, pastikan kalian sampai akhir. Dan seperti biasa buat teman-teman yang baru join dan juga belum subscribe, silakan kalian subscribe dan juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info terupdate mengenai prakerja dan juga bantuan lain, plus juga penghasil uang untuk teman-teman semua. So, pastikan kalian stay tune. Nah teman, jadi kemarin saya buat video mengenai informasi bahwa untuk tahun depan itu prakerja sudah dipastikan akan ada lagi teman-teman. Namun untuk skema dan juga tata caranya itu masih belum diputuskan. Nah jadi ini masih ada kesempatan, masih ada waktu, dan kemungkinan masih ada perubahan teman-teman dibandingkan dengan skema prakerja di tahun ini yang dibilang skema normal. Namun juga banyak teman-teman yang sepertinya kurang happy dengan skema yang sekarang. Jadi biar lengkapnya teman-teman. Dan again, saya disclaimer, saya hanya membacakan dan juga merespon teman-teman saran masukan dari teman-teman yang komentar di bawah. Ini sama sekali nggak ada niat apapun. Yang jelas kita ingin adalah prakerja kedepannya semakin baik, semakin maju, dan juga semakin diminati oleh teman-teman semua. Seperti itu ya. Oke, jadi biar lebih clear, kita akan screen record di sini teman-teman. Oke teman, ini ya. Jadi ini video yang kemarin saya buat teman-teman. Ini ada sekitar 58 komen, termasuk juga komen saya. Jadi kita akan baca satu persatu teman-teman. Oke, jadi yang pertama ya, ini dari Muhammad Hasbi 5899. Mau bagaimanapun pelatihan akan selalu bagus sih. Tahun sebelumnya bagus ada video, cuman masalahnya yang nonton video juga belum tentu full beneran nonton. Memang kayak sekarang juga bagus, kita pasti benar-benar belajar, cuman waktunya kepanjangan. Bisa nggak waktunya diperpendek, nggak usah sampai 5 hari, cukup 2 atau 3 hari. Waktunya pun jangan 3 jam, dipendekin lagi 1 jam aja, kayak intinya yang Zoom bener-bener orang yang lolos. Oke, itu teman ya. Jadi ini masukan dari teman juga bagus banget dari Muhammad. Jadi dia nggak masalah dengan skema yang baru, skema yang normal sekarang, skema yang lama. Tapi dari saran dia ingin gardu dosanya diperpendek, nggak terlalu banyak teman-teman. Dan juga mungkin dengan ini pun juga harganya bisa diturunkan untuk pelatihannya, jadi kita bisa beli bahkan 2-3 pelatihan teman-teman, seperti itu ya. Oke, kemudian yang kedua, oke ini teman-teman kita ya, thank you banget ya udah ngucapin ulang tahun. Berikutnya dari Movie dari Vin teman-teman, dia fokus membaca saran dari teman-teman ya. Oke, saya rasa pihak PMO Kartu Prakerja tahu keadaan peserta yang sudah lolos pun sangat banyak sekali yang mengalami kendala redeem. Nah benar, dan membeli pelatihan yang hangus dan terbengkalai. Jadi satu masukan dari saya sebagai wakil rakyat warga Indonesia, tolong tambahkan waktu untuk membeli pelatihannya dan tolong tambahkan insentifnya 2 kali teman-teman. Ini juga kita, jadi emang selain dari skema, kadang dari sistem pun juga banyak yang merasa kurang puas teman-teman. Contohnya saat kita mau redeem kode voucher, jadi saat kita mau redeem, kita udah standby di 1 jam sebelumnya, tapi banyak yang info itu kendalanya gagal sampai akhirnya udah habis batas waktunya, akhirnya dianggap tidak valid, jadi nggak bisa lagi kelarin pelatihannya. Nah ini pun juga nggak cuman 1-2 orang, menjadi juga banyak teman-teman semua. Ini pun juga semoga bisa diberikan pihak prakerja untuk kedepannya, agar jikapun masih ada skema ini, mohon dan juga semoga saja sistemnya lebih dioptimalkan lagi, dan juga ini bisa diperbaiki untuk redeemnya biar bisa lebih dipermudah teman-teman, seperti itu. Kemudian menurut saya program prakerja ini lebih menguntungkan untuk mitra pembelian dan pelatihan, sedangkan besaran nominalnya lebih besar daripada peserta prakerja.
3,5 juta dan juga 7.000 men ya. Jadi oke, saya nggak mau komentar nih men untuk hal yang ini. Kemudian yang berikutnya adalah apapun skemanya pastikan insentif harus imbang. Saya rasa ini yang harus dievaluasi, semoga aturan pemerintah kedepannya bisa lebih bijak ya. Jadi insentif jangan cuman 1 kali men ya, jadi minimal 2 kali lah biar kita juga makin semangat untuk bisa menyelesaikan pelatihan di prakerja. Oke, ini lagi dari Ahmad Suroso 2823. Aturan redeem yang menyusahkan serta semoga bisa direvisi karena banyak akun yang hangus saat redeem voucher serta jadwalnya yang kaku. Nah, ini juga masukan soal redeem voucher teman-teman ya. Selanjutnya insentifnya harus besar biar yang ikut semangat ya. Benar juga teman-teman. Berikutnya dari Bulan Bintang, aturan prakerja harus diubah karena serba susah. Aturan pakai jadwal dan tanggal yang bikin tidak bisa ikut pelatihan. Teman saya sibuk lolos, akhirnya tidak bisa dikerjakan dan hangus. Kasihan sudah lolos ketinggalan jadwal. Dan tanggal pelatihan prakerja itu seharusnya dibikin mudah dan tidak ribet. Biarkan saja waktunya dan tanggalnya yang bebas pelatihan sehingga mengerjakannya tidak keburu waktu dan juga bisa mengerjakan di waktu senggang. Oke. Jadi intinya teman-teman untuk ini tidak bisa berlaku untuk webinar ya. Jadi harus yang kelas yang nonton video teman-teman, karena kalau webinar tuh emang harus ditentukan waktu jamnya kapan karena emang itu janjian dengan banyak orang. Beda sama video itu bisa ada kapan aja teman-teman. Jadi kita ngerti masukannya dia tuh adalah dia ingin prakerja tuh kembali ke skema yang sebelumnya. Jadi nggak ada jadwal, jadi kita bebas bisa mengerjakan kapan aja. Bahkan pun sometimes kita lolos sekarang itu pelatihnya mungkin lagi 2 bulan teman-teman, seperti itu. Berikutnya, oke ini saya skip, ini berikutnya lanjutkan dan mudahan bisa seperti gelombang 1 dan seterusnya. Maksudnya di gelombang kemarin ya. Berikutnya, kayak dulu skema bansos yang 4 kali cair. Bukan kayak sekarang cuma memperkaya lembaga pelatihan. Oke, intinya mereka ingin agar insentifnya lebih banyak dari sekarang teman-teman. Berikutnya, dari Bulan Bintang lagi, pelatihan itu kan tidak perlu SD, SMP, SMA, dan kuliah, cukup 1 lulusan SMA. Itu sudah cukup semua orang bisa karena zaman sekarang orang tidak sekolah pun bisa belajar lewat orang tua dan guru rumahan. Nah, itu teman. Jadi juga untuk jenjang pendidikan untuk kelasnya itu sebaiknya itu sifatnya hanya anjuran atau himbauan, tapi tidak di frame ya teman SD hanya beli SD, SMA, jadi itu kan membuatnya juga susah untuk beli kelas. Dan juga kita kayak mengunderestimate teman-teman kalau SD ya udah beli kelas SD, jangan beli kelas SMP nanti nggak mampu ilmunya, seperti itu. Jadi itulah risiko kita teman-teman, tapi yang jelas saya yakin kita sudah bijak juga, kita bisa melihat nih mana kelas yang bisa kita ikuti karena juga ada deskripsinya nanti seperti apa materi, jadi kita nggak akan asal beli teman, seperti itu. Berikutnya kalau boleh kasihan tuh akun yang hangus karena gagal redeem, semoga dapat kebijaksanaan. Oke, benar ya, benar pelatihannya nggak bisa diulang. Kalau yang dulu pelatihannya bisa kita ulang, dapat akses kapan saja. Enakan dulu, belum ngerti videonya bisa diputar, bisa terus diputar. Mau kayak skema dulu kak, insentifnya 1 juta ke atas lah. Oke, insentif ya. Yuk kembalikan seperti tahun kemarin. Ini seperti dulu, jangan nonton Zoom. Ini lagi menguntungkan lembaga pelatihan tidak seimbang dengan insentif ya. Ribetnya, mending tahun kemarin video bisa diulang kalau ada yang kurang dimengerti. Berikutnya skemanya kurang tidak mencukupi untuk keluarga. Pelatihan banyak masalah, kalau sudah redeem kelasnya tidak terbaca dan sudah dipakai. Kalau lambat tukar redeem langsung hangus. Ini men ya, kadang sama dengan sistem men ya. Berikutnya saat menerima kartu prakerja, di sisi lain pelatihan tidak bisa mengulang kelas. Tidak mungkin hanya sekilas dapat menerima dan memahami pelatihan. Di sisi insentif juga tidak sesuai dengan waktu yang diluangkan selama 5 hari dengan biaya 16.000. Ini hanya memperkaya lembaga pelatihan ya. Menguntungkan lembaga pelatihan lagi. Kembali ke video edukasi kan bisa santai tuh, bisa ditinggal masak dan nggak perlu pamitan. Nah, ini ya. Berikutnya, belum lagi kebanyakan jam-jam sekarang itu nuntut ilmu itu cukup 1 jam tapi bermanfaat. Ini latihan berjam-jam tapi tidak berguna. Mungkin juga banyak yang bosan ya. Jadi mungkin kesannya akan terlalu lama untuk pelatihannya. Oke, dikira teman. Berikutnya, izin bang, ganti presiden bakal ada laporan audit keuangan program di seluruh instansi pemerintah. Apa yakin prakerja tahun masih ada? Apa penyelenggara program prakerja baik-baik saja jika keuangan diaudit terlebih di tahun 2023 ini? Nggak bahaya tak? Oke teman, ini kembali lagi ke ini ya, ke sistem pemerintah mana. Jadi sebenarnya pun kalau dibilang penyaluran ini prakerja yang termasuk paling transparan. Jadi dia dari langsung pemerintah langsung melalui e-wallet masuk ke rekening kita tanpa lagi lewat perantara teman-teman. Tapi
Oke, masukannya. Kemudian asik Kak, tahun 4 prakerja lanjut, semoga masih banyak peminatnya. Nah, terakhir teman-teman, peminatnya. Second, semua juga sadar ya, nggak cuma kita, pihak prakerja pun juga sadar tahun ini peminatnya jauh berkurang dibandingkan dengan prakerja tahun-tahun sebelumnya. Dan sebenarnya pun, tahun sebelumnya pun juga sudah kita lihat itu peminatnya sangat luar biasa ya. Banyak yang berhasil, contoh juga saya, alumni prakerja gelombang 1, dengan skema yang kemarin. Tapi memang, saya tahu juga kenapa prakerja membuat skema ini juga untuk mungkin mengurangi gerak dari joki teman-teman. Ini juga menjadi penyebab, mungkin ya, ada skema ini. Tapi yang jelas, baru masukan yang saya notice teman-teman yang menurut saya cukup pertimbangkan. Yang pertama, mulai dari insentif, kalau bisa jangan hanya satu kali, Rp6.000. Lalu yang kedua juga untuk pelatihannya, kalaupun tidak ada kelas webinar, kelas offline, harus ada juga pelatihan yang mungkin kayak nonton video ya, karena juga beberapa pun pasti juga sibuk kerja, akhirnya nggak bisa mengikuti kelasnya, dan akhirnya akunnya hangus karena nggak ikuti kelas atau kelas pun. Dan berikutnya juga emang sistem, karena emang juga banyak teman-teman yang mencoba redeem kode prakerja itu error lah, akhirnya nggak bisa lanjut dan hangus. Sudah lolos susah tapi akhirnya hangus teman-teman, seperti itu. Kemudian juga untuk batas beli kelas teman-teman, menurut saya, terutama untuk kelas kedua itu terlalu cepat 15 hari, jadi harusnya kan kalau dulu kan sepanjang tahun ya itu aktif untuk pelatihannya, jadi kita bisa break dulu, kita lihat pelan-pelan pelatihan yang cocok, kalau sudah cocok baru kita beli, dan tidak perlu buru-buru karena ada kendala aturan 15 hari. Dan juga berikutnya teman-teman, masukan saya pribadi juga mengenai pelatihan pertama. Kayak sekarang ini, beberapa kali teman kita tuh beli pelatihan di lembaga A melalui mitra A, itu tiba-tiba dibatalkan. Mungkin karena error atau apa. Tapi kalau kita nih salah beli kelas, misal kita maunya beli kelas online tapi malah beli kelas offline, lokasinya jauh, kita nggak bisa refund, kita nggak bisa kembaliin. Padahal juga, kalau bisa sih ada kesempatan paling nggak mungkin 1x24 jam untuk bisa kembalikan saldonya untuk membatalkan kelasnya, tapi dengan alasan yang jelas. Karena emang lokasi saya di sini jika emang masuk akal bisa dibatalkan kembali, tapi kalau emang mengada-ada ya jangan dibatalkan. Intinya tetap ada kebijaksanaan yang bisa mempermudah kita teman-teman. Karena juga banyak banget teman-teman yang akhirnya akunnya hangus karena salah beli, nggak ngelihat. Cepat-cepat beli kelas yang menarik judulnya ternyata itu offline dan lokasinya jauh dari tempat tinggal mereka, teman, seperti itu. Dan yang terakhir juga mengenai jenjang pendidikan teman-teman, saya ini cukup merepotkan ya. Jadi banyak banget teman-teman nunggu kelas A untuk kelas SD, SMP susah karena kelasnya terbatas, dan juga banyak lulusan SD SMP. Dan ingat, saya kan juga prakerja ingin agar kita tuh membeli kelas yang kita minati, tidak terpaksa beli kelas sekedar beli kelas yang penting sesuai pendidikannya, akhirnya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, ya akhirnya nggak semangat, seperti itu. Ya teman, jadi itu sih untuk update teman-teman mengenai masukan dari teman juga, udah saya simpulkan juga di video ini. Jadi semoga saja prakerja bisa menyimak video ini untuk menjadi referensi juga untuk prakerja di tahun depan, baik skemanya, pelatihannya, dan semoga saja tahun depan prakerja semakin oke lagi, semakin maju lagi, dan semakin diminati oleh warga kita, khususnya yang emang ingin meningkatkan skill, bukan mendapatkan ilmu baru dan juga mendapatkan wawasan baru, seperti itu ya. Jadi sekian dari saya, thank you. Jadi buat teman semua, kalau emang suka, please kan like, comment, dan mungkin bantu share info ini ke manapun teman-teman agar teman-teman yang tahu, dan juga bisa membuat juga prakerja notice ini adalah masukan juga dari teman-teman semua yang mungkin bisa mereka evaluasi apakah mungkin bisa diterapkan di tahun depan, seperti itu ya. Jadi sekian dari saya, thank you banget. Buat yang suka, please like, comment, dan juga share. Juga belum subscribe, silahkan subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Saya Aryawan Agus, dan pastikan kita ketemu lagi di next video. Dadah.